Oke Mas Edi, bukan banget. Masih semangat. Mana suaranya? Balik ke lab. Untuk lu namanya ini. Gimana keadaan dirimu sekarang? Apa sudah lebih tenang gitu? Sebenarnya sih udah tenang. Sebenarnya dari udah beberapa bulan yang lalu udah tenang sih sebenarnya. Maksudnya kan Olga sakit udah lumayan lama kan gitu. Dari tahun lalu ya. Dengan berjalannya waktu ya jadi menyikapinya lumayan cukup tegar sih. Cuma yang nggak kuat pas sebenarnya aku sedih, aku kehilangan gitu. Tapi aku mencoba mengikhlaskan karena aku yakin karena kan perjalanan dia sampai kemarin hari Jumat tuh panjang sekali. Dan apa ya? Yang nggak kuat tuh pas ngelihat almarhum dimasukin ke tempat peristirahatan terakhir aja sih. Jadi selama kemarin pas di rumah ketemu bapak sama ibu, aku cukup tegar lah, maksudnya mereka aja orang tuanya Olga aja nggak nangis, bukan nggak nangis sih, tapi tegar gitu. Gimana sih mereka sepertinya udah cukup mengikhlaskan gitu. Terus saya ya jadi lebih lega lagi sih ngelihatnya, karena kan orang tuanya aja udah bisa ikhlas, udah bisa tegar. Jadi aku pikir ya udah kita bantu dengan sebanyak-banyaknya doa. Tapi pas nganterin sampai ngelihat dimasukin ke dalam tuh yang nggak kuat sih gitu. Maksudnya yang aku inget juga zaman dulu waktu, maksudnya kan aku pernah juga kehilangan papa aku dan aku ngeliat sampai di dalam gitu. Jadi itu tuh pasti berat juga buat keluarga dan aku tahu banget rasanya sih. Jadi yang membuat aduh gitu tuh pas di situ gitu. Jadi ya gimana dong ya. Tapi aku yakin sih sekarang Olga lebih bahagia, lebih tenang, tidak merasakan sakit. Insya Allah ditempatin di tempat yang terbaik lah ya gitu. Amin. Memang saya akui penggubarannya sangat luar biasa sekali. Saya aja hampir mau masuk ikut ke itu sudah susah. Iya, kayaknya saya aja penuh. kemarin tuh antara sesak napas, panik, sama ngelihatnya tuh bener-bener kayak jadi satu gitu. Karena bener-bener gimana sih? Wah, dempet-dempetan tuh karena nggak ada space sama sekali. Ya. Dan kalau kita tidak mendorongkan diri, kita akan terjepit di situ. Jadi memang keadaannya kemarin agak ini sih, saking antusiasnya, maksudnya bukan antusias sih, apa ya kata-katanya, warga dan juga banyak teman dan mungkin kerabat juga, keluarga juga ingin melihat langsung dan mengantar langsung. Jadi keadaan jadi sedikit nggak terkendali lah, karena mungkin kesedihannya juga gimana ya. Ditambah lagi teman-teman saya memanfaatkan situasi momen seperti itu. Yang kadang-kadang ada lengah sedikit tuh HP bisa meleng. Tapi emang betul. Ini yang saya sesalkan teman-teman iya. saya. Sampai teman-teman saya artis itu sampai HP-nya pada hilang ya gagal teman. Dia seolah-olah mengarahkan sini, mengarahkan sini, tapi dia menginter HP-nya. Apanya? Dulu aku pernah ngalami seperti itu. Bukan dulu, sekarang enggak. Maksudnya Mas Tukul yang ngambil apa Mas Tukul yang keambilan? Dulu awalnya saya ngasih ide teman-teman saya. Tapi malah udah terlanjur sekarang. Makanya saya mohon maaf, saya nggak mau ngasih ide-ide yang jelek lagi lah. Lah, momen-momen seperti itu dimanfaatkan. Kemarin tuh mungkin karena semua tuh terjadi begitu cepat ya, jadi agak banyak dimanfaatkan oleh oknum atau orang-orang yang sebenarnya tujuannya nggak benar. Jadi sebenarnya ya agak lumayan ini sih kemarin tuh, nggak cuma Yulia Perez, iya, punya Indra Bekti lah. Semuanya sih. Gayanya sih ngarahkan. Sini. Mungkin. Saya tuh sampai lari ke sana. Saya lari mungkin dirimu di mobil udah manggil. Iya, saya pas lagi di dalam saya lagi sesak nafas.
saya tuh nyegat mobil Trans TV. Iya. Kan mobil saya jauh di Iya. luar. Terus pas habis nguburin segala macam, saya mencoba untuk keluar karena nggak bisa napas kan. Dan ditambah lagi udah aduh nggak ada gitu. Saya mencoba keluar, akhirnya keluar itu muter jauh karena kan jalanan menuju Iya. ke pemakaman kan padat banget kan. Terus saya udah nggak ada mobil saya jauh, terus motor padat, macet apa. Terus saya kalau nggak jalan, kalau diem udah habis sama warga kan. Jadi daripada gimana ada mobil Trans TV, stop, ah, numpang. Terus saya lihat Mas Tuko jalan, suruh panggil aja biar kesini kan panas banget kan, nggak denger jalan aja. Jalan, saya ada motor orang tak boncengin, tak antar sana aja. Saya mobil tak parkirin di rumah makan, terus tak kasih uang aja dia 100 kembali 95. Tapi akhirnya saya tambahin lagi 150. Lah sama dengan Mbak Luna Maya, dikejar-kejar kayak gitu. Ya kita besar karena mereka, tapi kan momen seperti itu kan kita juga mau tujuannya kita akan ziarah, akan mendoakan. Ya udah. Balik ke nih, udah kamu insaf aja, nggak usah gitu-gitu lagi. Kalau nolong bener nanti nggak tahu ada motif lain. Sedikit flashback ini. Kabarnya dirimu senang sekali ketika awal pertama disandingkan dengan almarhum Olga Saputra saat menjadi host di acara musik nih, monggo. Ya, 2008 awal ya, 7 tahun yang lalu, 2008 awal. Jadi aku nggak terlalu tahu, maksudnya waktu itu nggak terlalu kenal dengan Olga pribadi, juga nggak, cuma tahu sekilas-sekilas aja. Terus Raffi taunya kan pemain sinetron gitu. Terus ketemu di situ di salah satu TV yang ada acara musiknya pertama kali. Olga kan kalau ketemu orang tuh gampang akrab ya gitu. Jadi pas bertiga pertama kali tuh rasanya tuh udah kayak kenal lama aja sih gitu. Jadi udah nggak canggung, udah nggak ngerasa perlu pendekatan lagi. Kadang-kadang kan kita ada yang ketemu orang dipasangkan untuk bekerja sama bareng, tapi kita perlu ngobrol dulu, canggung-canggung. Kalau Raffi sama Olga udah pecah aja suasananya. Jadi mungkin chemistry-nya dapat, jadi ya terjadilah kerjasama yang baik sih, dan berlanjut sampai sekarang. Udah klik, udah senyawa, udah satu gelombang, jadi tidak ada canggung-canggung gitu. Iya. Sudah bisa seperti keluarga sendiri, tidak ada. Kembali kalah. Saya dapat info, lu dapat HP berapa waktu itu? Kembaliin itu. Saya dapat info kalau dirimu itu sempat punya semacam firasat sebelum almarhum Olga meninggal dunia, yaitu ingin memakai baju serba hitam. Gimana ceritanya? Jadi hari itu sama sekali sebenarnya mungkin saya juga nggak ngeh sih gitu. Firasat mungkin juga nggak terlalu. Bener-bener hari itu dari pagi syuting live, terus ada taping 2 episode plus live lagi sorenya. Jadi 3 episode itu nggak sadar seharian itu aku pakai baju hitam gitu, hitam. Terus kayak pas dengar kabar gitu, pas langsung pas lihat baju, kok iya ya seharian kok aku pakai baju warna hitam ya gitu. Oh mungkin ini kali dikasih tanda gitu, tapi sama sekali nggak berpikir gitu. Pas denger kabar gitu, enggak kan udah berapa kali dikabarkan, jadi takutnya hoax atau gimana, atau mungkin ada bercandanya oknum yang sandiwara lah, yang kemarin bikin inilah, nyebarin berita lagi, yang minta Olga mana apa yang nyebarin berita lagi. Aku pikir ini pasti kerjaannya inilah. Pas aku konfirmasi lagi, terus aku lihat manajernya Olga, Mbak Vera, membenarkan, mengkonfirmasi bahwa Olga udah nggak ada. Jadi langsung kayak firasat kalau warna hitam itu kan, baju hitam itu warna pengantar, yang diantar kan warnanya putih kan biasanya. Ya, itu firasatnya dari Mbak Luna.
Kayak kamu waktu ayahmu meninggal tuh firasatnya kan kamu nggak pakai baju tapi nggak pakai celana kan waktu itu ya. Nggak, maksudnya susah kalau saya ngobrol sama mereka tuh kadang nggak nyambung. Firasat apa nggak ngerti dia. Kembali ke payah. Emang mimpi itu kayak mimpi digigit ular. Itu konon ceritanya Dr. Rimbon halaman 1 Eno Penggo mengatakan akan menikah. Tapi kalau kamu mau mimpi nikah, hati-hati kamu mau digigit ular, nanti hanya kebalikan. Balik ke maaf, nyandain teman-teman hiburannya hanya kayak gini aja. Dia mau masuk tempat hiburan harus bayar, dia susah, harus loncat pagar dulu baru bisa. Saya dapat bocoran kalau dirimu dan almarhum Olga sempat berencana liburan ke Singapura bareng, tapi malah almarhum lebih dulu ke Singapura dengan keadaan saya. Boleh diceritain? Enggak. Jadi waktu itu Olga masuk rumah sakit di Pondok Indah. Sebenarnya sih waktu itu dia udah lemes banget karena apa ya? Ya mungkin udah ngerasa gak enak kali ya, udah bener-bener drop banget kondisinya. Saya mencoba untuk memberi dia semangat. Saya bilang sama Olga, maksudnya Mak gitu, ayo dong sembuh, maksudnya jangan nanti kalau udah sembuh jangan cari duit terus, aku bilang gitu, karena ngapain, udah banyak duitnya kan, udah kaya banget, aku bilang gitu. Mendingan nanti setelah sembuh, makanya cepetan sembuh, ntar ke Singapura deh. Aku temenin deh, yuk gitu. Wah, asik, kan dia suka ke MBS, jalan-jalan di mallnya situ. Ntar kita belanja-belanja deh, aku bilang tuh. Terus ayo dong gitu. Maksudnya memberikan dia spirit semangat gitu. Dan dia bilang, Mak nanti kalau udah sembuh banyak-banyakin jalan-jalan, istirahat, mau ke Bali kayak sebulan kayak tinggal di situ nikmatin hidup. Toh duit udah banyak juga kan gitu. Yang penting senang-senang, jangan dibawa apa namanya kepikiran lah mau ini mau itu gitu. Iya katanya, kalian ntar ya seru kali ya di Bali atau di Singapura lama gitu. Terus iya dong gitu. Waktu itu juga ada rame-rame kita jenguk dia di situ. Ya itu terakhir kali ketemu dia. Apa namanya ngobrol juga terakhir kali sama dia, nggak lama dari kejadian itu denger sempat nggak sadarin diri, jadinya dibawa ke Singapura. Iya, jadinya dia duluan yang ke Singapura sendiri. Udah ada apa-apa cengah-cengah. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah dua orang yang ada bersama almarhum Olga Saputra sejak belum terkenal. Mereka adalah guru dan sahabat almarhum Olga Saputra. Siapa mereka? Kita sambut Aditya Gumai dan Betran Antoni. Oke. Iya. Nggak ada apa-apa ya ketawa. Saya diem ketawa. Saya apa-apa ketawa. Lu stres apa gimana sih? Saya harus berbuat apa? Ayah. Balik karena siram pakai air. Kucing kali ya? Kucing berantem. Kucing kali ya berantem. Ya ini kan kucing. Ini aja makannya nasi kucing bersama kucing-kucingnya di situ kan. Selamat malam untuk Mas Aditya Gumai dan Mas Betran Antoni. Terima kasih sudah mau mampir ke Bukan Empat Mata. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, syukur puji Tuhan. Kabar baik, Mas. Dan tadi kalau Mas Tukul bilang apa? Diam aja Mas Tukul tuh orang udah ketawa gitu. Itu juga ada di auranya Olga ya. Olga muncul aja orang juga bisa langsung ketawa. Karena itu berarti Mas Tukul, Olga dan yang lain-lainnya itu udah dicintai begitu banyak orang. Amin.
Sudah dikonsep sama Tuhan, ditakdirkan jadi sang penghibur. Betul. Dan Nah, ini itu- sang kodok. Nah, maksudnya saya pikir apa namanya untuk menjadi penghibur itu juga salah satu berkah yang harus kita syukuri ya. Karena menghibur banyak orang itu pertama nggak gampang dan insya Allah kalau banyak yang seneng berkahnya ke kita juga banyak. Ya, Jadi tiap malam nih Mas Tukul ngumpulin pahala. Amin. Ya kan? kalau dulu omongan Olga ke Bertrand, Bertrand pernah menegur lah dia, bercandaan dia yang bagi saya sebagai kakak agak kurang baik. Saya sebagai kakak kan berhak dan mempunyai kewajiban untuk menegur adik saya jika dia kelewatan batas. Dia dengan dia cuma bicara gini, kok kita betul apa Olga mungkin kelewatan ya, Olga minta maaf ya kan, makasih udah negur Olga. Cuma kan terkadang apa bercandaan Olga itu ya Olga berusaha. Olga di sini kan cuma menghibur. Bayangkan orang pulang macet-macetan, pulang ke rumah stres apa segala macam, kalau bisa kita bikin ketawa itu kan pahala ya. Betul Olga mencari rezeki tapi terutama Olga mencari pahala. Jadi sebenarnya ya apa itu adalah dirinya Olga. Dia memang sibuk di entertain tapi ternyata dia berpikir sejauh itu. Saya pun tidak kepikiran bahwa kalau kita menghibur orang di TV, orang bisa ketawa, dia bisa melupakan masalahnya. Kalau otak kita kusut, kita bisa bikin ketawa, itu kan berkah. Itu kan luar biasa sekali. Dari anak yang seperti Olga, yang bagi saya sih lumayan polos ya, sekolah pas-pasan, tapi dia mempunyai pemikiran dan hati sebesar itu. Untuk Mas Adit dan Mas Bertrand, langsung saja nih. Kita baru saja kehilangan almarhum Olga Saputra. Kabarnya Mas Aditya tahu kabar tersebut saat pemutaran film dan Mas Bertrand tahu saat di jalan. Gimana ceritanya monggo dari Mas Aditya? Ya, saya waktu itu lagi premier film baru saya, Ada Surga di Rumahmu, dan itu lagi menyambut ribuan tamu karena kita ada 3 kali pemutaran. Setiap kali pemutaran itu mengundang sekitar 800 tamu, dan lagi di tengah-tengah press conference tiba-tiba ada wartawan yang menanyakan mengenai tahu nggak nih berita terbaru Olga telah meninggal dunia gitu. Terus saya bilang itu hoak, udah berapa kali berita-berita kayak gitu, udah lupakan aja, sekarang bahas tentang film aja gitu. Terus mulai banyak tuh yang nanya gitu, saya masih nggak percaya. Mereka bilang ini sudah naik loh di salah satu stasiun TV swasta, sudah ada wawancaranya Mak Vera, manajemen Olga dengan pihak TV swasta yang menyatakan konfirmasi benar Olga meninggal dunia. Saya mau konfirmasi, handphone saya lowbat Mas, tiba-tiba. Dan dengan banyaknya datang tamu itu saya udah akhirnya sudah terlupa gitu dengan berita tadi. Tapi jam 8:30 malam ada dari TV pemberitaan nelpon di staff saya. Staff saya bilang ini ada telepon dari TV berita gitu. Wah, ini TV berita udah minta wawancara live by phone. Ini kayaknya bener. Walaupun saya sebenarnya masih ragu-ragu. Jadi saya betul-betul baru yakin sekitar jam 11:12 malam ketika handphone bisa di-charge dan kemudian ratusan SMS dan BB masuk ke handphone saya gitu. Dan saya pikir saya sangat menyesal tidak hadir pada saat Olga menghembuskan nafas yang terakhir, karena percakapan saya yang terakhir dengan Olga itu justru 2 hari sebelum Olga masuk ke rumah sakit. Itu adalah percakapan terpanjang yang pernah dilakukan Olga selama kenal dengan saya melalui telepon, melalui nomor yang berbeda lagi Mas, yang saya nggak tahu gitu. Tapi awalnya saya cuekin, tapi karena berkali-kali telepon, terus saya angkat, siapa nih? Ini Olga Kak Adit, Olga Kak Adit. Lalu saya ngobrol dengan dia karena ada di pestanya Mbak Nia Daniati lagi ulang tahun kan. Karena rame, saya keluar gitu di lobi hotel, saya ngobrol, dan itu menjadi percakapan terpanjang dan terakhir bersama Olga. Maaf kalau yang dibicarakan. Banyak Mas, banyak hal mengenai ya sakitnya dia, ikhtiarnya dia untuk menyembuhkan sakitnya, juga impian dia untuk tetap, dia ingin sekali kan disutradarai oleh saya untuk main film. Dan waktu itu sebenarnya sudah dijadwalkan Januari. Dia sudah bilang Januari ke Adit, Olga kasih waktu, kita harus syuting gitu. Bayangan dia adalah asik ya Kak Adit ya, cari lokasi yang ini dong, tempat-tempat wisata yang Olga bisa istirahat gitu kan, di puncaknya di mana. Dulu tuh kami sering banget Mas bersama anak-anak Sanggar Ananda itu, gengnya Olga ya, ada Raffi, Cika, juga Lia dan lain sebagainya, Bertrand dan sebagainya itu suka ke puncak. Kebetulan saya ada tempat di sana, mereka suka liburan ke sana.
Dan barbekyuan. itu adalah mimpi dia yang selalu pengen dia ungkapkan, pengen banget ngumpul lagi, beristirahat dari kesibukan. Minimal di tengah syuting dia pengen di sebuah tempat yang indah di mana dia bisa istirahat. Saya rasa dia sekarang sedang di tempat paling indah, insya Allah. Beda sama kamu kan? Kalau kamu nyari gerobak untuk dia, kamu mesti nyampe di sini. Kalau dari Mas Petra? Kalau Bertrand waktu itu posisi di mobil, asisten Bertrand BBM, Olga meninggal. Udah sekian kali Olga meninggal di tahun yang sama kan? Ice bullshit gitu kan? Makin bunyi itu, kan? Cek link, ada linknya, sama cek path kan sosial media. Buka sekarang. Ada yang di-tag ke Bertrand, itu adalah telewicara Mak Vera dengan satu stasiun TV live dari Singapura. Itu kan di mobil ada ibu saya, ada adik saya baru masuk mobil. Itu sampai lupa starter mobil. Starter mobil. Masa sih saya sampai nggak percaya. Saya mau nelfon karena di basement nggak jelas, saya keluar. Itu kalau hari Jumat malam mau Pondok Indah itu keluar masuk pasti macet total. Orang pasti lalu lalang, itu tidak ada orang yang ngobrol begini. Semua orang pegang handphone. Berarti kan itu sudah menyebar di antara masyarakat. Dan saya bisa keluar dari mall itu lancar. Karena apa? Semua orang tidak percaya dengan kabar ini. Semua orang shock. Ya kan? Dan saya pun tremor. Karena saya dekat sama Olga. Ibu saya pun sangat dekat dengan Olga. Ya kan? Dia kalau nginep di rumah saya bisa seminggu. Ibu saya pun tadi malam kita tuh mengenang Olga dengan mengingat masa-masa lalu. Dan ibu saya bahkan meminta menonton YouTube. Dia tidak pernah nonton tayangan tentang Olga. Dia nggak pernah nonton acara-acara Olga yang di TV nonton. Bahkan berita-berita soal pemakamannya dia. Dan akhirnya kenapa? Tumben-tumbenan mama mau begini. Mama pengen nangis supaya lega, supaya juga kenapa sih juga diajak ya kan, supaya kamu juga bisa lepas. Olga tidak mau kamu menangis karena memang aku terus mengingat Olga pengen menghibur orang. Dan kita kalau Luna atau Bertrand diem nih, kenapa sih ganteng, kenapa sih manis, dia tidak selalu ingin orang susah. Dia dulu menemani saya syuting karena syuting kan bete nih lama. Dia menemani saya syuting sebagai teman, bukan sebagai asisten, menghibur saya, mengajari saya. Jadi memang Olga adalah sosok individu yang memang beda lah, sangat baik gitu loh. Oke. Setuju saya. Setuju sekali. Kembali ke lab untuk Mas Aditya dan Mas Petra, untuk Mbak Luna sebentar ya. Dari informasi yang terpercaya, Mas Adit dan Mas Petra masing-masing pernah ditelepon oleh almarhum Olga yang menceritakan keadaannya sesaat sebelum sakit. Apa sih cerita almarhum nih? Ya. Sebentar, jangan dijawab dulu karena pariwaranya sudah nggak sabar, berdesak-desakan, berbondong-bondong mau datang di Bukan Empat Mata. Care and share seperti apa lagi? Jangan pemenang, tetap di Bukan Empat Mata.